Ini ikhbar itu informasi. Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, wa auladikum, dan putra putri kalian, aduwan, ada yang menjadi musuh. Lakum, untuk kalian, fahdharuhum, maka waspada. Jadi ini Allah memberitahu ada potensi istri kita, anak kita jadi musuh kita. Sudah ada contohnya? Sudah. Nabi Nuh alaihissalam, ya, istrinya difonis oleh Allah, fakhanatahuma, istri yang durhaka melawan dakwah suaminya, dan Allah sudah fonis dia kekal di neraka. Ya. Dari perempuan yang jahat ini lahir anak yang buruk pula melawan ayahnya. Siapa namanya? Kan'an, ketika dipanggil oleh Allah oleh bapaknya ketika kapal sudah mulai berlayar, banjir di mana-mana, semuanya tenggelam, yang nggak tenggelam tinggal gunung. Ya. Dipanggil dengan panggilan masih penuh kasih sayang, ya bunaya irkam, anak bukan anak, naik kapal sama ya. Sini naik kapal sama ya. Dia menjawablah, sa'awi ila jabalin asmi, tak mau ya, aku mau naik ke gunung, gak bakal ada sampai puncak gunung itu. Kata Nabi, la asma yauma, anakku gak ada yang selamat hari ini, kecuali yang naik bakal ini. Masya Allah, baru ngobrol belum selesai, tak wahala bainan manuj, keduanya dipisahkan dalam ombak yang berdepan Allah, Kan'an di depan, maka sedih nggak Nabi Nuh? Sedih luar biasa. Maka nanti beliau kecewa, anaknya kok nggak dapat hidayah gitu. Sampai Allah menegurnya, atas alima laisa laka bihi ilmun, kamu nggak usah membahas yang kamu nggak paham mereka. Ya. Innahu amalun ghairu shalih, itu bukan investasi yang baik. Ya. Nah, ini berarti akan ada potensi pelawak di keluarga-keluarga hari ini. Tantangan terbesarnya siapa? Istri dan anak-anaknya. Bahkan aduan nanti musuh. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu, dari Nabi, Masya Allah, seorang suami ini memang wajib berlembut-lembut kepada pasangannya. Wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan mereka, wa tasfahu, di sini diterjemahkan wa in ta'fu wa tasfahu, dan kamu menyenangkan mereka, wa taghfiru, dan mengampuni kesalahan mereka, fa inna Allaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Ada asbab nuzulnya ini, kisah ini ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Siapa mereka ini? Meskipun ada kaidah begini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi ada kaidah itu di dalam ilmu tafsir ya, bahwa ayat ini berlaku umum meskipun asbab nuzulnya khusus. Ini kejadiannya memang di zaman sebelum Fathul Mekah kejadiannya. Tapi ini juga berlaku untuk secara umum kasus-kasus, meskipun hari ini masih boleh menggunakan ayat ini. Jadi ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Apa peristiwanya? Nah, ini fahaulai rijalun aslamu min Makkah fa'aradu ayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aba azwajuhum ma'ulatuhum ayad'uhum. Ini kisahnya begini, ada beberapa sahabat itu dapat hidayah. Belum sahabat ya, ada beberapa orang Mekah. Jadi Mekah itu kan
memang ditinggal oleh Rasulullah masih kondisinya ceria. Ketika Nabi hijrah ya, masih ada patung apa itu 300-an ya, sekeliling Ka'bah itu. Banyak ya yang sebagian bahkan muslimah tapi nggak hijrah. Termasuk putri Nabi Zainab itu termasuk yang nggak hijrah karena suaminya kafir. Jadi Abul As itu suaminya Zainab, mantunya Nabi, ya, itu nggak masuk Islam. Bahkan ketika perang Badar dia berangkat dengan sukarela di pasukannya Abu Jahal. Bentroklah dengan mertuanya dengan Rasulullah. Kemudian perang Badar, perang Badar disebut Yaumul Furqan, hari pembeda. Terus pokoknya kalau bapak, anak, mantu, mertua, kakak, adik perang di Badar itu. Umar berhadapan dengan adiknya, Abu Bakar dengan anak kandungnya, Abu Ubaidah bin Jarrah dengan ayahnya. Jarrah itu bahkan terbunuh di tangannya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu satu di antara 10 yang dijamin surga. Itu perang Badar bertemu dengan bapaknya. Panji kufur dengan panji iman. Makanya memang itu nek cara Jawa Islam sangar kok kosok bapak karo anak paten-patenan nek Jawa kan ora ada. Jadi orang halus itu. Apakah Islam juga memang beginilah? Ya, sampai disebut apa ya walaupun orang dari pembeda. Jadi seluruh perang sama mantunya. Mantunya tertawan. Ya, Abdul As nanti ditebus sama keluarganya dengan istrinya Zainab. Zainab itu nggak punya harta kecuali kalung peninggalan Khadijah. Begitu dibawa ke Madinah menunggu suaminya nangis Rasulullah, ya Allah tidak kalungi Khadijah loh. Ya, jadi Nabi saking sayangnya teringat nangis tadi melihat putrinya menunggu suaminya dengan kalung peninggalan Khadijah itu. Ya, bagi saya gitu. Nah, asbabul nuzul sama ini beberapa orang sudah masuk Islam, mereka ingin hijrah ke Madinah, tapi istrinya, anak-anaknya keberatan bahkan menghalang-halangi, ya, sehingga suami-suami ini nggak jadi hijrah ke Madinah. Terjadilah Fathul Makkah. Fathul Makkah itu tahun berapa? 8 ya. 8 Hijriah, 8 tahun setelah Nabi hijrah. Jadi itu Fathul Makkah. Kalian bayangkan, orang masuk Islam sebelum Fathul Makkah dengan setelah Fathul Makkah jaraknya seperti sekarang langit dan bumi. Min qabil fathi wa qata. Rasulullah itu pernah menegur Khalid bin Walid. Khalid itu masuk Islam ya Fathul Makkah itu. Khalid itu meremehkan Abdullah bin Mas'ud karena dia itu mantan penggembala kambing muda ya, cacat kaki kecil aja. Oleh karena budi gagah tua, hal itu menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Nabi lihat dilakoni itu langsung menembus diri dengan keras kepada Allah. Lantas suku ashabi, kamu jangan mencela sahabat saya. Seakan-akan hal itu bukan sahabatnya Rasulullah. Kamu jangan mencela sahabat, ini sahabat saya. Wallahi Khalid, andaikan kau menginfakkan emas segede gunung Uhud, dan pernah lihat gunung Uhud gede panjang gitu ya, pahalanya nggak bisa mengimbangi infaknya Abdullah bin Mas'ud meskipun dengan segenggam emas. Itu contoh masuk Islam sebelum Fathul Makkah itu ganjarannya kalau dibandingkan dengan mereka yang masuk Islam setelah Fathul. Karena masuk Islam setelah Fathul Makkah ibaratnya itu ya harus orang pilihan. Ini bapak mau Islam gak menguntungkan kan? Ada nanti Abu Sufyan, ada istrinya Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, banyak sahabat-sahabat ya. Jadi begitu ya. Termasuk ini gemes suami-suami itu ya. Akhirnya mereka falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
warqawna nasa qad faqihu fiddin. Ya. Jadi mereka ini sudah masuk Islam, tapi pengen jatuh pertahanan istrinya pada keberatan gondeli, bahkan mengancam dan lain sebagainya. Suaminya akhirnya nggak jadi hijrah ke Mekah. Begitu mereka menyaksikan Rasul melakukan Mekah, kemudian foto Mekah, mereka baru menyesal karena dianggap masuk Islamnya setelah tahun Mekah. Ayo akibuhum, maka mereka ingin menghukum anak istrinya ini gara-gara kalian. Ya, saya itu nggak jadi sahabatnya sebelum tahun Mekah, gitu ya. Maka mereka ingin menghukum istri-istrinya, sahabat-sahabat yang sudah berbeda, yaitu fa'anzalallahu ta'ala hadhihi ayat, dan Allah menurunkan ayat ini, wa in ta'fu, jika kamu maafkan kesalahan istri dan anakmu, wa tasfahu, dan kamu lupakan kesalahannya, wa takfiru, kamu ampuni kesalahannya, fa inna Allaha sesungguhnya Allah ghafurur rahim. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang ayah tetap diperintahkan berlembut-lembut ketika anaknya melencengkan menjadi musuhnya keluarga atau musuh Allah SWT. Di surat Luqman, ujian Luqman itu berat. Jadi kan tahu Luqman Al-Hakim kan terkenal ya, bukan nabi, bukan rasul, tapi jadi istimewa. Luqman julukannya Al-Hakim, apa Al-Hakim? Bijak. Di Luqman itu Allah sampaikan ayat ini, walaqad ataina Luqman al-hikmata, dan sungguh kami telah anugerahkan Luqman al-hikmah. Al-hikmah itu kata Ibnu adalah satu al-ilmu an-nafi'u. Luqman itu ilmunya bagus. Yang kedua kemampuan apa? Berbicara, komunikator ya. Jadi ngerti Pak, ngomong sama anaknya itu wayai yang paling pas kapan, menasihati yang paling pas kapan, itu tahu apa sekarang ya. Ngerti kondisi, ngerti mungkin psikologi anak dan sebagainya. Itu termasuk hikmah, bisa berbicara sesuai dengan momen yang pasnya. Dan itu tidak semua orang bisa. Ya. Saya pernah ya ini namanya ilmu detail ya, kalau ilmu psikologi, ilmu apa? Ini kayak ini gitu ya. Kayak anak ini biasanya bakatnya begini, cocoknya, bacaannya ini, itu kan ilmu detail ya, berdasarkan data-data. Saya pernah mendengar ada pembicara itu pakar otak sampai bingung, otak kanan, kiri, tengah gitu. Ada ya. Itu yang mengatakan menasihati anak laki-laki jangan di saat lapar, ya, karena emosinya tidak stabil. Betul tak? Logistik mempengaruhi logika. Jadi bapak-bapak naik rapat, ngawin bijak rapat masuk apa? Rapat kalian perempuan, rapat dan bunyi nilai kafe, orang mami, kira-kira gimana? Ya, emosi Pak, laki-laki ya. Jadi hikmah itu lebih ya, ada indikasi ke arah situ. Jadi paham sikap itu namanya hikmah. Lalu bagus sosial itu, jangan tahu apa perbuatan buruk anaknya Luqman, murtad. Jadi anaknya dinasihati, ya bunayya la tusyrik billah, itu jangan murtad tadi. Ya murtad itu anaknya Luqman itu. Dinasihati panjang lebar. Ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, anakku jangan menyekutukan itu anakku murtad. Lama Luqman butuh waktu untuk mengembalikan ke Islam. Akhirnya kembali ke jalan yang benar karena kesabaran dan kepandaian Luqman, penuh hikmah berbicara kepada anaknya. Al-hikmah juga ada yang mengatakan al-hikmah itu adalah bab al-qudwah. Apa qudwah? Contoh. Maka kaidahnya lisanul hal aqsaru min lisanil maqal.
nyontoni kuwi nek basa Jawane luwih mandi ketimbang ngongkon. Kok bapake ra tau ngaji. Ya. Terus anake kok mangkat ngaji. Ya. Ngaji kok ora ngaji tak keplak gitu. Bapake terus aku gak tutut kok jalan manuk. Terus bocah mikir ya. Pak mobil opo iso ngomong. Jadi untuk al-hikmah itu al-qudwah itu teladan. Dan itu juga menjadi penting bagi setiap orang. Nah, Allah mengingatkan dalam ayat ini berlembut-lembutlah. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah suami yang terbaik dari Rasulullah? Nabi menjawab, khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Yang paling bagus di antara kalian, ini soal hubungan dengan pasangan ya, adalah yang paling lembut kepada istrinya, dan aku orang yang paling lembut kepada istri-istriku. Jadi ada hal yang tidak barangkali ya sesuai dengan keinginan orang tua, Allah tetap perintahkan ya. Maafkanlah, bersabarlah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang memang bahkan mungkin sebagian besar kita ya ujiannya itu tenang. Bapak merasakan apa yang paling berat dalam mendidik anak? Ya kalau Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah di Quran, ngajari apa sih yang paling aneh? Ngajari sholat. Rasulullah yang merasakan, Allah berkata begini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastaghfir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu sholat dan sabarlah ketika merintahkan wasqafir. Biasanya kalau sabarnya untuk pekerjaan yang ringan itu wasbir, ini wasqafir. Makanya betul kalau Rasulullah 7 tahun itu hanya diperintah, dicontoni, ditumaki. Nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipukul, nggak boleh diancam, kecuali sudah menyentuh angka 10. Nah, kita kasih buat ribu alaiha, pukul anakmu 10 tahun belum sholat. Itu yang paling berat, Pak. Betul kan? Usaha saya itu setiap ahad pagi, alhamdulillah jadwalnya di beberapa tempat, kan? Ada di Semarang Tengah, ada Semarang Timur, ada kan? Saya lihat setiap subuh berjamaah pemandangannya 95% tua semua. Ada 2-3 itu yang panitia orang melakukan pengajian mah gawe kayak budi gitu. Tak ada ngaji kan cara ngomong. Ya begitu pengajian rampung, moro nyupake jajan semua untuk subuh. Saya tanya, Bapak-bapak nuwun sewu tadi berangkat ke masjid, putranya sudah bangun belum? Pak menjawab, dereng Pak Ustaz. Rata-rata ya. Mbak bapaknya ahli sholat, subuhnya tidak pernah telat. Dengan anaknya, bahkan katanya Pak pulang dari masjid sudah subuh belum? Biasanya dereng. Ya, karena pengajian saya apa kira-kira malam anak-anak muda ini tak berturu dulu, FF gitu ya, kayak apa namanya, mobil legend, bergame gitu. Saya pernah nggak ngerti Pak, bermalam di sebuah yayasan gitu ya, Masya Allah ini tak ngomong. Keren-keren, saya bangun jam 3 mungkin belum dulu karena udah tahajud, sebelumnya udah mabar. Main bareng ya. Yang dulu saya setiap hari bangunkan subuh karena mereka melek tidurnya itu jam 4 menjelang adzan subuh. Ya, semalam nggak tidur. Ya, mau berangkat ke masjid belum bangunkan, ditinggal kajian habis subuh selesai pulang ke situ masih belum. Nah itu nampaknya
di mana-mana. Jadi saya tanya Bapak sebelum kajian saya, Bapak-bapak tadi ke masjid, memang cucunya sudah bangun, ya, anaknya sudah bangun, jawabannya kompak atau loh. Allah sudah ngasih tahu memang yang paling berat itu pekerjaan memastikan anak-anak sholat. Ya, itu. Kalimatnya Allah itu bukan wasbir, wastabir, dan sabarlah dengan penuh kesabaran. Paling berat itu mencari sholat. Ya, banyak berdoa semoga Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimus sholat. Kalau doanya lebih spesifik, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, makanya berlembut-lembut kasih contoh. Terus sampai pernah pengajian itu adanya beberapa yang bertanya, Ustaz ada doa khususnya nggak? Ada anak-anak saya itu gampang sholat, lalu dibangunkan tuh ngamuk pak di sini, ya, emosi. Bisa nggak ada doanya nggak? Biar hatinya lembut gitu ya. Ya, doa sebagaimana Nabi Ibrahim itu yang diajarkan oleh Allah ya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Buka surat Ibrahim, ada kisah-kisah bagaimana doa Nabi Ibrahim ya. Baik, ini ujian tidak beda di antara kita yang jelas. Ujian itu terdekat di ayat ini dari istri dan anak kita, disebut bukan lagi fitnah aduan. Ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kali ini bukan musuh tapi fitnah. Apa fitnah itu? Ya? Kalau kita jangan suka menfitnah ya, saya tidak seperti itu. Nah, fitnah itu lebih apa? Nuduh, tuduhan gitu ya. Itu bahasa keseharian kita. Tapi di ayat ini fitnah bukan itu. Fitnah itu bukan menuduh tanpa bukti, bukan. Fitnah itu di sini kata para tafsir ya. Pertama gini, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah untukmu. Kali ini bukan istri, Pak, yang dibahas apa? Harta dan anak. Tapi ekonomi dan anak. Begitu ya Pak. Makanya fitnah itu yang diartikan oleh Ibnu Katsir apa? Al-fitnah itu ikhtibar, pertama ujian. Yang kedua al-ikhtibar ibtilah. Nah, ini ibtilah. Al-ikhtibar itu mirip-mirip ya. Ujian bagimu, baik ujian yang kamu sukai, tidak kamu sukai. Manusia kan begitu kan Pak, berumah tangga, menikah, kemudian punya keturunan. Ada yang beruntung, ya beruntung, Masya Allah ini. Kan Ibnu Abbas itu mengatakan indikator kebahagiaan ada 6. Pada kata Ibnu Abbas ya. Yang pertama al-azwaj as-salih, pasangan yang baik. Jadi kalau istrinya salihah, suaminya salih. Yang kedua al-aulad al-abrar, anaknya baik. Abrar itu apa? Birrul walidain, artinya apa? Berbuat baik, berbakti. Al-aulad al-abrar itu rezeki yang kedua. Jadi indikator kebahagiaan itu satu, pasangannya saleh atau salihah, anaknya baik-baik abrar. Yang ketiga al-mal al-halal, Allah anugerahkan apa? Rezeki yang halal. Bersama bayangin Pak, mulai bayangin sih nggak enak. Misalnya jadi ujungnya solehah, ayu solehah, pintar. Ini kan Nabi yang kasih tahu kan, pilihlah yang cantik, kaya, terpandang, solehah kan. Nabi yang kasih tahu kan mereka pertimbangan kan, kan gitu kan. Ya, karena normal, kita kurang semuanya sih karena sebenarnya nggak apa-apa mau ada. Mulai normal mesti boleh sing ayu.
Makanya surat An-Nisa, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Mulanang iki, Pak. Budone lho. Syahwat disebut pertama apa? Minan nisa, perempuan. Makanya laki-laki itu di surga pun dijanjikan oleh Allah apa? Haurin in, tidak dari mana yang menuruti. Makanya nggak ada istilah dasar perempuan mata keranjang. Mata keranjang apa? Laki-laki. Jadi fitrah kan? Makanya Nabi mengatakan min sa'adatin nasi salah satu. Sa'adah itu bagian orang, nas itu manusia, itu aku di agama. Kebahagiaan orang itu yang tiga di dunia itu apa ya Rasulullah? Satu, mar'atun salihah, istrinya baik, cakep, pintar, solehah, manutan, bagi rezeki. Yang kedua, maskanun soleh, rumahnya baik, bagus, ya, ombok, gede, ya, terus pembaik, karpet, orang taman, apa, kolam renang. Kan gitu kan, indikator gitu kan. Yang ketiga kata Nabi, markabun soleh, kendaraannya baik. Nah ini ujungnya apa? Solehah ya, omaya apa? Mobilin apa? Nah itu kan normal lah manusia itu, normal ya. Min syaqawatin nasi, salah satu kemalangan hidup itu tiga. Terus itu aku balik diwali itu Pak, siji bojone akeh, berarti sing kualiane apa? Elek, namuan, ngeyelan, wis mumet. Ibu-ibu yang mau lanang dalam bojone males, mamane akeh. Males. Itu mesti apes kan ibu-ibu untuk model lanang kayak gitu. Makanya kalau Nabi syaqwah itu kemalangan. Siji ma'atusuk, perempuan yang buruk atau laki yang buruk sama. Yang kedua maskanusuk, orang nyaman, ya, udannya bocor, banjir, panas, sumpuk, ya. Terus mulut tombol yang masuk, misalnya, kemudian bis pokoknya kosong. Yang ketiga, marka busuk, kendaraannya kukuhan. Yang siapa salah, yang rumah dari bujurnya, rumahnya sumuk, motornya mogok. Nah ini kan namanya fitnah itu Pak, itu ya, ujian. Nah yang pertama tadi fitnah itu ujian. Kita akan diuji dengan hal yang tidak baik. Ada pula ujian yang baik. Nah ujian yang baik ada. Rasulullah SAW mengatakan begini, al-waladu samratul qulubi. Ini hadis ya, sahih. Al-waladu samratul qulubi, bahwa anak itu adalah buah apa? Qalbun apa? Hati. Ya, buah hati. Ini hadis ya. Al-waladu samratul qulubi, bahwa anak itu buah hati. Wa innahum majbanatun mahzanatun, tetapi anak itu bisa menjadikan orang tua majbanatun. Majbanatun apa? Jadi penakut. Ya, ada kisahnya di sini. Kenapa ada hasilnya? Ada kisahnya. Ada beberapa sahabat itu, mereka setelah berumah tangga punya anak, kalau datang perintah jihad mereka sering izin. Alasannya apa? Bocah cilik-cilik pun aku mati sopo sing ngopeni gitu ya. Akhirnya jadi juben ya. Nabi menyatakan ini, wa innal walada mahzanatun, ada orang tua, ada anak itu yang menjadikan orang tua terus dalam kesedihan. Sedih Pak, mikirnya anak itu sedih. Kalau pepatah Jawa itu ada bahasa Jawa yang Jawa mungkin nggak paham ya. Orang Jawa itu ada pepatah jenenge anak apik kuwi mikul dhuwur
Ya ya, betul. Itu orang mendem ya, kira-kira gitu. Sedih terus ya. Kapan gue ini orang sini ngomong. Sudah telepon kantor polisi, Pak, anaknya tawuran, Pak, anaknya mendem. Berat. Itu namanya mahzanatun, menjadikan orang tua itu sedih terus. Terus duduk terus Allah, anak kapan kan nangis? Sedih terus Allah. Innal walada, ada kalanya anak itu menjadikan majhalatun apa? Jahil bodoh. Jadi ada orang tua yang nggak sempat ngaji atau nggak mau ngaji. Saya pernah mendengar orang itu bicara nggak ada orang nggak punya waktu, nggak ada. Ada nggak orang nggak punya waktu? Ya. Yang ada adalah bagi orang itu bukan skala prioritas. Ya. Sholat berjamaah itu ada orang kan tidak sholat berjamaah, wah aku sibuk, oke? Kalian. Alasannya kan gitu, banyak orang tidak sholat berjamaah sibuk, oke? Kalian. Berarti sholat lima waktu itu pengangguran apa? Waktu sholat lima waktu kan ganggu. Kalau dibalik kan begitu. Memangnya sholat lima waktu itu nganggur apa? Yang sibuk semua sibuk kan. Cuma bagi sebagian orang sholat berjamaah itu penting, makanya diluangkan waktu. Bagi sebagian orang sholat berjamaah bukan prioritas, makanya nggak pernah hadir berjamaah. Kenapa? Bagi dia bukan skala prioritas. Ada orang tua yang menganggap taklim itu bukan skala prioritas. Ngaji itu nggak penting, makanya waktu itu penting apa? Terjun lembur demi coba kandidatnya Pak, lembur itu demi apa jawabannya? Demi anak istri atau istri anak? Kalau hukum raya orang Indonesia kan demi anak istri, dan alasannya anak terus gitu. Ngaji begini, wah kita gawean lembur sih wayai bayar sekolah demi anak aku jauh lagi belum ditemukan. Soalnya kerja keras demi anak. Nah itu yang kata Rasulullah, innal walada majhalatun. Di wong tua kerja keras demi anak-anak sampai nggak sempat belajar, akhirnya bodoh, jahil. Apalagi tambah itu kan ada sehatnya wong biyen gitu ya. Orang sekolah lagi pintar, ya kerja kasih bodoh kayak bapak itu bodoh apa-apa, kerja kasih bodoh itu pokok apa-apa. Kayak nek Allah bodoh itu gak masalah gitu ya. Sebetulnya anaknya ngaji sing pinter le, aja kaya bapak mau Quran Pak Islam, bapak bodoh ora apa-apa, nek wis ora bodoh. Bodoh ora apa-apa, bodoh kae. Ya jangan sampai Allah bodoh gak bisa maca Quran dan sebagainya. Kalau tidak sengaja melihat postingan, ya kebetulan dia nggak ada bulan. Potongan video ceramahnya Gus Kausar ya, Jowo kan, jadi ngomong Jokokian nuntut anak, ya. Jadi orang tua jangan banyak menuntut anak, tapi lihat dulu apa yang sudah dilakukan orang tua. Ya. Orang tua yang pelanggaran di pondok, itu kok iso apa Quran meleleh, tak sekolahnya itu 6 tahun, 7 tahun, lupa era pun harus kok. Gara-gara anaknya apa? Punya pondok suatu ya, tapi kalau yang rumah atau yang masjid, Pak era yang masjid berarti anaknya itu dari Gus Kausar. Jadi macam gara-gara anak soleh, umumnya iso jadi contoh. Jadi anak itu anak dari orang tua majhalatun. Ada juga kata Rasulullah, innal walada majhalatun, makhalatun. Ada kalanya orang tua itu jadi bakhil gara-gara anak. Al-infaq
malah senang. Men ngisi Quran kok tak situ. Duit-duit dan korban yang disiki setan pas korban waktu itu tidak mau perlakuan mulai dan sengaja. Pokoknya demi anak ini sampai tadinya kita dermawan berubah menjadi akhir penuh perhitungan. Nah, itu diantara 4 potensi anak kita. Rasulullah innal walada majbanatun mahzanatun majhanatun makhalatun. Orang tua itu jadi 1 pengecut, 2 sedih terus, 3 jadi bodoh, 4 jadi bakhil. Sering sekali beralasan karena aku bodoh apa-apa, sing penting anakku aja. Jadi makanya Rasulullah mengingatkan Allah menyatakan tadi anak-anakmu hartamu bisa menjadi fitnah untukmu. Nah tadi maka jangan sampai anak kita menjadikan kita jauh dari Allah. Tapi ada imam ulama juga yang mengatakan bahwa fitnah itu hal-hal yang bisa jadi baik motivasi tentunya bagi orang tuanya. Nah, banyak ulama salaf dulu itu, masya Allah, mereka semangat menjaga sholat. Setiap malas kalian anak. Ada Imam Sa'id bin Musayyib diceritakan. Sa'id bin Musayyib itu orang yang tidak masuk akal waktu ini, tidak masuk akal. Tidak, saya tidak masuk ilmu, tapi cerita ini termaktub di kitab-kitab Mu'tabar dan di Syiar A'lamin Nubala. Beliau itu umurnya 80 tahun, 40 tahun nggak pernah masbuk. 40 tahun, masuk akal? Nggak masuk akal ya. Bagi kita nggak masuk akal. Kalau kita mau 40 hari nggak masbuk, itu belum pernah. Kita kan ditantang sama Rasulullah kan, man sholla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin. Siapa bisa sholat 40 hari berjamaah, 40 hari. Berarti 40 kalikan 5 berapa? 200 sholat berjamaah. Yudhiku takbir al-ula, tidak pernah tertinggal takbir pertama. Berarti alias setiap imamnya sudah subuh, apapun kita sudah di berapa sholat? 200. Gampang. Dan sulit kan? Ada yang pernah? 200 sholat berapa? Ada yang pasti syukuran oleh sapi, ada spesial ya. Saking beratnya itu kita nggak bisa itu. Makanya ada kerumuh tengah orang itu. Kalau saya dulu 40 tahun nggak pernah masuk gitu, nggak percaya dia kan? Kamu kita 40 hari aja susah. Ya, apa rahasia beliau ketika ditanya? Saya terinspirasi dari firman Allah surat Al-Kahfi ayat 83 masalah wa kana abuhuma sholihah. Ada anak yatim dijaga oleh Allah, bahkan Allah harus mengutus Nabi Khidir untuk memperbaiki rumahnya. Alasannya hanya satu, kata Allah, itu dulu bapaknya, kakeknya orang soleh. Maka hartanya dijaga oleh Allah, rumah dijaga oleh Allah karena kesolehan kakek buyutnya termasuk orang tua. Makanya Imam Sa'id bin Musayyib itu setiap mau sholat malas itu langsung saya akan jaga sholat berjamaah ini agar kelak keberkahannya menjaga anak-anak saya sepeninggal saya. Makanya ulama itu mengatakan investasi terbaik untuk anak itu kesolehan orang tua. Makanya kita itu kalau menikah kan disuruh melihat selain cantik, kaya, juga nasab atau nasab ini. Dan dari keturunan. Makanya di Jawa Timur itu guyonnya, nek mau dipanggil Gus, kalau bukan anak kiai kan nggak bisa. Gimana caranya? Dia dipanggil Gus. Yuk nikah sama anak kiai kan, kayak belum kiai. Nasab itu kan penting, Pak. Jadi kita itu kalau kita nggak soleh, ya, mertua kita, atau bagiannya mertua kita, itu orang
anak kita itu kecepatan jalur kesolehan. Sampai begitu manfaatnya nasab itu penting, ya. Karena kesolehan. Saya baca bahkan dalam tafsir surat Al-Kahfi tadi terkait abu solehan itu yang soleh bukan bapaknya. Yang soleh itu generasi pertama, penghuni rumah itu generasi ketujuh. Rentang waktunya berapa ratus tahun aja ya? Kalau satu generasi juga 70 tahun, ya paling aja 7 kali 6 dengan 7. Rentangnya memang 500 tahun masih merasakan jejak berkah kesolehan orang generasi pertama. Jadi kita sering mengatakan bahwa yang soleh itu generasi pertama, penghuni rumah itu generasi ke-7 sampai 7. Maka jangan remehkan memang jejak kesolehan. Dan generasi kan begitu, kadang ini lolos, ini tidak baik, begitu baik. Teringat siapa khalifah yang kelima? Umar bin Abdul Aziz. Kalau dulu kan mbah buyutnya putri itu kan gadis penjual susu. Mbah buyutnya Kakung itu Asim, putranya Umar bin Khattab. Kayak tadi sampai Umar. Jadi kesolehan itu ada berkahnya. Nah ini termasuk fitnah ini tadi, anak yang baik itu sudah bisa dikatakan menjadi fitnah itu apa? Menjadi ujian kebaikan bagi orang tua, motivasi kebaikan lagi. Jadi nggak selamanya fitnah itu berarti negatif. Nah seringnya fitnah tadi 4 hal tadi, orang tua jadi pelit, jadi bakhil, jadi bodoh, jadi sedih berpacaran. Ini karena ulah. Ayat berikutnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Makanya tugas orang tua itu harus sudah mendidik, sudah mengarahkan, sudah mendoakan, sudah memberikan jalan-jalan terbaik, tinggal pasrahkan kepada Allah. Ya, karena kita itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa memaksa. Bahkan Rasulullah itu kalau soal gagal mengislamkan Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, paling baik dengan Rasulullah. Ya, kalau tidak ada gagal, tapi kan tidak gagal, itu sudah ikhtiar maksimal, doa sudah, secara pendekatan yang terbaik sudah, tapi Abu Thalib tidak mendapatkan. Baik, ada satu bab yang belum tuntas malam ini ya, karena waktunya sudah habis, nggak bisa kita bahas. Untuk bab tentang penyakit hati, penyakit manusia, penyakit bawaan apa itu? Bakhil. Makanya Allah sampaikan, wa may yuqa syuhha nafsi, pada siapa yang dijauhkan dari kekikiran dirinya. Jadi kalau pabrik itu setelah pabrik yang kita itu apa? Setelahnya apa? Gawan lahirnya itu, ya, medit. Setelahnya medit itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, medit wabih iman sama itu setelahnya. Makanya Rasulullah menyampaikan nanti, ya, siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, dialah orang yang beruntung. Makanya tentang pikir itu Nabi sampai berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Saya berlindung dari dua penyakit, ya, satu penyakit penakut, dua penyakit dibahas Allah dan teman-teman gimana caranya kita nggak pakai, nggak mungkin dan mengeluarkan kata untuk ada gangguan nanti. Barakallahu kita cukupkan, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah.